Pernah kepikiran nggak, apakah ilmu ekonomi yang isinya grafik, teori, sama istilah-istilah rumit itu bisa beneran bikin kita lebih bahagia? Nah, itu dia pertanyaan besarnya, dan kita akan coba bedah bareng-bareng sekarang. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalau kita bayangin seorang ekonom, mungkin yang muncul di kepala itu sosok kaku kayak Spock di Star Trek kan? Logis banget, nggak pakai emosi. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Ekonom modern tuh lebih mirip, katakanlah, detektif jalanan. Mereka itu cerdik, ngomongnya belak-belakan, dan ya jauh lebih manusiawi. Mungkin lebih mirip Homer Simpson malah daripada Spock. Nah, pertanyaannya jadi begini, cara berpikir yang to the point dan strategis kayak gitu, emangnya bisa ya dipakai buat menyelesaikan masalah-masalah kita yang paling personal? Soal cinta, keluarga, bahkan karir. Ayo kita cari tahu jawabannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal lihat gimana seorang ekonom bisa jadi semacam konsultan masalah pribadi. Atau kalau di majalah-majalah itu, kolumnis pemberi nasihat. Peran yang aneh banget kan buat seorang ekonom? Tapi, perlu diingat ya, ini bukan konsultan biasa. Lupakan deh soal simpati atau pelukan hangat. Yang akan kita dapat itu analisis tajam, belak-belakan, penuh dengan istilah ekonomi. Tapi anehnya, nasihatnya itu seringkali jitu banget. Nah, dari sini kita langsung nyemplung ke area yang paling personal. Kita akan lihat gimana teori ekonomi ternyata bisa dipakai buat ngurusin masalah cinta, kencan, dan hubungan. Oke, ini dia nih, sebuah pertanyaan yang super pribadi. Ada pembaca yang bertanya soal dilema pura-pura orgasme. Ini kan masalah yang manusiawi banget ya. Tapi coba tebak, buat seorang ekonom, ini bukan soal perasaan. Ini soal strategi. Dalam kacamata ekonomi, ini disebut permainan sinyal atau signaling game. Coba bayangin gini deh, setiap tindakan kita itu sebenarnya lagi ngirim sinyal, ngasih informasi. Waktu kita pura-pura, sinyal yang dikirim itu salah. Sinyalnya bilang, semuanya oke-oke aja kok, padahal enggak. Nah, sinyal yang salah ini punya konsekuensi strategis buat jangka panjang. Terus, apa dong nasihat dari ekonom kita ini? Simple aja, berhenti pura-pura. Kedengarannya mungkin nyelekit ya, tapi secara strategis, jujur itu satu-satunya cara buat ngasih feedback yang benar. Tanpa data yang akurat, gimana pasangan bisa jadi lebih baik kan? Nah, sebagai gantinya, pastikan juga dia nggak setengah-setengah dalam usahanya. Dan tentu saja, surat balasannya ditutup dengan gaya khas yang jenaka, yang ngasih sentuhan personal ke analisis yang kelihatannya dingin ini. Oke, lanjut ke dilema kencan berikutnya yang sering banget kita dengar. Katanya, nih ya, ada aturan nggak tertulis, jangan mau diajak kencan hari Sabtu kalau ngajaknya mepet, misalnya baru hari Kamis atau Jumat. Banyak yang mikir, ini cara buat nunjukin kalau kita tuh sibuk dan banyak yang mau. Bener nggak sih? Nah, ekonom punya pandangan lain. Aturan ini sebenarnya bukan soal ngasih sinyal kalau kita sibuk. Itu sih gampang dipalsuin. Tujuan utamanya adalah buat menyaring atau screening. Aturan ini secara otomatis ngefilter orang-orang yang kurang perhatian, nggak bisa bikin rencana atau ya emang nggak niat-niat banget. Jadinya, ini filter yang efisien banget. Dan lagi-lagi, penutupnya cerdas banget, pas dengan inti nasihatnya. Sekarang kita geser nih dari dunia kencan ke kehidupan rumah tangga. Gimana caranya game teori atau teori permainan yang biasanya dipakai buat politik dan bisnis bisa ngebantu kita di rumah? Nah, ini dia masalah klasik para orang tua. Kita ngancam anak yang lagi nakal. Awas ya, kalau nggak berhenti, nggak boleh nonton TV seminggu. Pas anaknya ngetes kita malah nggak tegaan. Akhirnya, anak kita jadi belajar kalau ancaman kita itu cuma gertak sambel. Dan yang bikin kaget, analisis di balik masalah rumah tangga yang kelihatannya sepele ini, itu udah memenangkan 2 hadiah Nobel loh. Ini nunjukin betapa kuatnya cara berpikir ini. Mungkin rasanya nggak enak ya pas ngehukum anak, tapi sebenarnya kita lagi mainin permainan jangka panjang. Jadi intinya begini, dalam permainan berulang, yaitu interaksi yang terjadi terus-menerus dengan orang yang sama, reputasi itu segalanya. Kita wajib jalanin ancaman kita meskipun saat itu rasanya berat. Kenapa? Karena dengan begitu, kita membangun reputasi sebagai orang yang tegas. Nah, reputasi inilah yang bakal bikin kita menang dalam jangka panjang, meskipun hari ini kita harus kalah dalam pertempuran kecil. Oke, sekarang kita bawa logika yang sama ke dunia kerja. Ternyata ini juga berlaku loh buat situasi-situasi genting di kantor. Pernah dengar skenario ini? Namanya exploding offer. Jadi, kita dapat tawaran kerja yang bagus, tapi dikasih batas waktu. Misalnya cuma 10 hari buat jawab. Kita ditekan buat cepat-cepat ambil keputusan, padahal pengennya lihat-lihat tawaran lain dulu.
Rasanya kayak bom waktu kan? Ambil sekarang atau hilang selamanya. Nah, disinilah kita pakai yang namanya penalaran mundur. Coba deh kita pikir dari sudut pandang perusahaan. Kalau mereka beneran pengen kita gabung, masuk akal nggak sih mereka batalin tawaran cuma karena kita minta waktu lebih sedikit? Kayaknya enggak ya. Jadi exploding offer ini seringnya cuma gertakan strategis aja, biar kita nggak sempat cari-cari tawaran yang lebih bagus di tempat lain. Jadi, nasihatnya, jangan mau diburu-buru. Minta tambahan waktu aja, secara sopan tentunya. Kalau mereka langsung narik tawarannya, itu justru info bagus buat kita. Mungkin itu bukan perusahaan yang baik. Tapi kalau mereka mau nunggu, artinya gertakan mereka gagal. Apapun hasilnya, kita yang menang, karena kita dapat informasi penting dan tetap punya kendali. Oke, jadi apa nih yang udah kita pelajari dari semua ini? Yuk kita rangkum senjata-senjata ekonomi ampuh yang sekarang bisa kita pakai. Coba kita lihat lagi rangkumannya. Untuk setiap masalah pribadi yang bikin pusing, mulai dari urusan ranjang, kencan, ngurusin anak, sampai di kantor, ternyata ada alat ekonomi yang bisa ngebantu kita melihat solusinya secara strategis. Polanya jadi jelas kan? Identifikasi masalahnya, pakai alat yang tepat, dan jawabannya bakal kelihatan. Dan pada akhirnya, pelajaran terpentingnya tuh bukan soal menghafal teori-teori tadi, tapi ini soal belajar cara berpikir yang baru. Kemampuan untuk menyingkirkan gangguan emosi sesaat dan mulai melihat struktur tersembunyi, insentif, dan strategi di balik hampir semua interaksi kita dengan orang lain. Cara pandang ini benar-benar bisa mengubah banyak hal. Jadi, sekarang giliran Anda yang berpikir, setelah tahu semua ini, kira-kira masalah sehari-hari apa dalam hidup Anda yang bakal Anda coba selesaikan dengan kacamata ekonomi?